punya niat mau juara kah tidak, mau berdiri di podium nomor 1 kah tidak. Iya. Hai sahabat podcast Cendrawasih, semoga semua sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya Serda Kuat Anggita Mogi. Saat ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial ya, Kuat yang sangat-sangat berprestasi di Kodam 17 Cendrawasih. Hai kakak, Iya, gimana kabarnya hari ini kakak? luar biasa Puji baik. Tuhan baik Puji ya. Tuhan baik. Terima kasih banyak loh kakak sudah berkenan hadir di podcast Cendrawasih. Terima kasih juga sudah diundang. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam ya kakak, Iya. mungkin kakak boleh perkenalan dulu? Iya, baik. Perkenalkan, nama saya Sertu Koat Marcelina Papara. Saya berdinas di Hubdam 17 Cendrawasih. Lahir besar di Jayapura. Puji Tuhan kembali dinas juga di Jayapura. Saya 4 bersaudara, anak yang tertua. Baik, mohon maaf ya kakak sudah mengganggu waktu dinasnya. Kakak boleh ceritakan sedikit keseharian dalam berdinas kakak? Iya. Dalam keseharian saya berdinas, kayak tadi saya bilang satuannya di Hubdam, di staff set saya berdinas membantu tugas pokoknya Hubdam seperti yang saya kerjakan, surat menyurat kayak begitu. Terus Hubdam itu kan di bagian komunikasi. Baik. Iya, sound system. Sound system, Iya. baik kakak. Oke kakak, kira-kira apa ya yang menjadi motivasi kakak sehingga mau jadi tentara? Iya, motivasi saya menjadi seorang tentara mulai dari kecil sudah tertanam untuk menjadi seorang tentara, sudah punya cita-cita. Kecil itu pas TK itu lihat teman-teman kita karnaval itu pakai baju polisi, Oh, yang kita tentara. yang Iya. jalan itu ya kakak, baik. Terus dari situ saya lihat wah keren. Itu membuat saya untuk saya harus pakai baju itu, loreng itu. Baik kakak. Setelah kakak diterima nih menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, bagaimana perasaan kakak dan bagaimana respon dari keluarga dan lingkungan? Nah, setelah dinyatakan lulus di pusat, itu kan kita tes itu dari daerah dulu. Baik kakak. Mengikuti ada beberapa tes administrasi, kesehatan, jasmani. Sampai di sana dinyatakan lulus, puji Tuhan. Senang sekali, terus saya kasih kabar sama orang tua. Waktu itu di Pusdik Kes di Jakarta. Saya telepon orang tua, bapak dan mama senang, bangga. Keluarga juga senang dan kompleks juga teman-teman yang lain yang tahu berita itu, mereka juga ikut merasakan kesenangan itu. Baik. Setelah dengar saya Masuk tentara lolos, gitu ya. Kakak, sebelumnya saya mohon maaf nih kakak ya, karena kan kalau misalnya nih kita mendaftar jadi tentara itu kan ada sistem untuk mengukur berat badan. Iya. Nah pas kakak itu gimana kakak? Iya. Karena kan kakak pas tes kan berat badannya agak naik ya? Iya, memang pada saat itu kan saya waktu tes itu saya tidak dari jalur prestasi, saya Baik. jalur umum. Baik. Jadi memang kan ketat. Kita Ketat, tes iya. itu ketat. Postur, tinggi, berat itu kan harus ideal, Iya, sesuai. betul. Puji Tuhan, waktu tes itu karena saya punya prestasi dan dapat rekomendasi, dilihat dari situ ya saya lolos. Baik. Jadi ada salah satu tambahan untuk dari kakak Iya. punya prestasi-prestasi ini, makanya kakak juga bisa jadi tentara Tentara, iya. gitu ya. Baik kakak. Kakak, ini kan saya ini dari tadi nih sudah salvo sekali dengan barang yang di meja, barang yang digantung itu kakak. Kakak boleh cerita sedikit dengan medali-medali ini kak? Iya, ini medali-medali yang saya dapat ini mulai dari sebelum jadi tentara. Betul. Iya, ini yang membuat saya mendorong saya akhirnya bisa jadi tentara. Punya nilai tersendiri prestasi Ya, betul, ini ya. betul. Jadi ini medali-medalinya mulai dari PON sama Kejurnas, terus terakhir event Asian Games. Asian Iya, Games. Asian Games
2018. Baik. Kakak boleh disampaikan lagi nggak prestasi apa yang umumnya aja kayak yang Iya. juara kakak dapat juara 1 di prestasi apa gitu. Iya. Kan Ini kayaknya kakak bidang apa kakak olahraganya? judo. Judo ya? Iya. Dari judo ada lain nggak yang selain judo? Oh ya, memang basic saya dari kecil karena dari SD itu ya mulai ikut olahraga itu kan judo. Judo. Dari judo situ saya berkembang ke kuras. Kuras. Dari situ masuk ke TNI, saya ikut lagi karate. Wah, luar biasa Iya. sekali kakak. Jadi ini ada Panglima TNI, Ya. karate itu kita beregu. Baik. Beregu. Jadi itu puji Tuhan juara 3. Juara 3. Terus Piala Kasat Cup Yongmodo. Yongmodo 3 kali saya ikut, puji Tuhan dapat emas. Wah, luar biasa Iya. sekali Jadi kakak. bukan judo saja. Bukan judo saja, Iya. memang ini sudah berganda-ganda ini Iya. prestasinya kakak. Berganda-ganda. Betul. Baik, kalau untuk judo sendiri itu kakak kemarin kan sempat ada PON di Papua. Kakak sempat ikut nggak? Iya, kemarin itu PON saya ikut, sempat TC, tapi ada sedikit ini saya beralih ke kuras. Oh. Ya puji Tuhan terakhir kegiatan PON itu dapat medali emas. Wih, sekali lagi kita tangan dong buat tamu kita. Wih, sangat berprestasi. Kakak, ini kan kakak jadi tentara itu, tapi prestasinya itu kan sebelum menjadi tentara. Untuk keseharian kakak di kantor, apakah ada dukungan dari pimpinan atau apakah dihambat atau bagaimana kakak? Boleh dijelasin? Dukungan dari satuan, bahkan dari pimpinan Bapak Pangdam, itu luar biasa buat yang saya alami. Karena selama saya mulai ada surat izin dari KONI masuk ke Kodam, itu tidak diperhambat. Dikasih dispensasi untuk mengikuti TC, terus selain itu juga dikasih dukungan moral, dikasih semangat. Terus waktu ikut kejuaraan kayak Yongmodo sama yang lain, saya juga dapat piagam. Itu satu kebanggaan buat saya. Terima kasih Bapak Pangdam sudah mempercayakan saya dan memberikan saya piagam penghargaan dari Kodam 17 Cendrawasih itu buat sesuatu buat saya sendiri. Luar biasa berarti luar kakak biasa ya. sekali. Betul. Baik, kakak berarti kakak kalau kan ini kan sementara dinas nih kan, kakak latihan. Berarti itu kakak tidak masuk kantor, tidak ke kantor. Berarti kakak latihan, itu latihannya di mana sama berapa kali dalam sehari kalau latihan itu? Kalau untuk latihan itu kan kalau ada surat dari KONI, kalau kita mau macam event PON atau event-event yang jangka waktunya lama itu kan ada surat izin, itu bisa terpusat. Cuma sementara kan belum ada. Terus kalau di kantor macam kalau ada kejurnas, berapa bulan sebelum kejurnas kita mau ikut bertanding ya kita koordinasi sama orang kantor atau ada surat dispensasinya diizinkan yang kita latihan ya. Biasanya kakak kalau latihan itu seharian full atau gimana kakak? Satu hari itu kita latihan 2 kali. 2 kali. Iya. Pagi sama sore. Nanti kalau sudah masuk yang intinya pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Wah, luar biasa ya. Pagi fisik, terus siang kita weight training, main beban, terus sore teknik. Ya itu tergantung dari pelatih yang mengatur program latihan. Betul sekali. Dari kakak nih, kira-kira ada keinginan nggak? Kan nggak selamanya kita harus jadi jadi atletnya terus. Kan pasti ada keinginan untuk jadi pelatihnya gitu. Ada nggak di kakak? Untuk saya sendiri ada. Ada ya? Ada sekali. Ingin sekali juga menjadi pelatih supaya saya bisa menyalurkan bakat saya. Betul ini sekali, sama teman-teman adik-adik yang lain. Betul. Supaya bukan hanya saya saja yang punya prestasi, tapi buat saya punya adik-adik juga dong bisa prestasi, mempunyai prestasi seperti saya. Semoga ya kakak terwujud. Amin. Oke kakak, apa yang menginspirasi dan memotivasi kakak sehingga menjadi atlet judo? Yang memotivasi saya itu sebenarnya tidak ada sih yang memotivasi. Cuma waktu itu ada bapak punya teman kerja, karena dia yang lihat saya punya postur tubuh besar waktu SD itu, dia datang, ini bagus ini, anaknya dikasih ikut olahraga judo. Jadi waktu itu 1 minggu sudah disampaikan, 1 minggu ditunggu-tunggu, kenapa tidak datang?
terus om ini datang marah-marah sama orang tua, itu anaknya jangan ini ditahan, kasih ikut. Puji Tuhan minggu berikutnya bapak saya antar latihan. Jadi orang tua saya punya jasa besar juga dalam prestasi saya. Bapak saya itu almarhum antar ya. Jadi motivasi juga karena orang tua itu kasih semangat itu Ya, latihan ya. baik Kakak. Oke, dampak dari Kakak dalam kehidupan sehari-hari setelah meraih prestasi untuk kedinasan, keluarga dan pribadi gimana Kakak? Ya dampaknya buat saya pribadi tuh saya banyak pejabat yang kenal saya, banyak Betul. orang masyarakat di luar sana yang kenal saya mulai dalam yang prestasi saya ini yang saya raih. Terus saya juga banyak kenal orang dan banyak kenal pejabat-pejabat, itu buat saya Banyak teman juga banyak tuh teman, Kakak. jadi tidak merasa bagaimana begitu. Iya. Betul Kakak. Kakak boleh ceritakan sedikit suka duka mengikuti pendidikan dan setelah berdinas? Ya suka dukanya mulai pertama dinyatakan lulus di Pusdikes itu senang bisa berkumpul dari Sabang sampai Merauke, teman-teman bisa kenal semua, saya bisa tahu satu sama lain. Dan dukanya itu sukanya maksudnya sebelum dukanya dulu ya, sukanya itu waktu di Pusdikowat itu, aduh ketong kan biasa jam segini latihan waktu masih sipil, Iya betul. ngantuk-ngantuk ini, wih dibentak-bentak sama pembina ini, waduh itu membuat Betul kita sih. tuh beda begitu. Iya Jadi Kakak. luar biasa itu merayap, rame-rame merayap, itu sukanya tuh sama-sama. Dukanya tuh ya pas waktu kita mau Natal 25 Desember itu pelatih pembina kasih kita handphone, telepon orang tua ucapkan selamat Natal. Tapi waktu itu saya hubungi tidak ada keluarga saya yang angkat. Pas tanggal 26 itu sekitar jam setengah 11 di Pusdikowat itu di Lembang, berita duka datang, almarhum bapak saya meninggal. Almarhum bapak. Down sekali dong rasanya itu Iya Kakak. down karena beliau yang suruh saya jadi tentara juga, Siap, kasih betul. semangat saya untuk coba tes tentara. Jadi belum bisa mendampingi saat nanti Iya. lulus ya Kakak ya. Iya. Pasti rasanya itu gimana Kakak? Apa Waduh, menangis kah? tadinya Atau juga bingung, tapi Bingung. lama-lama ya ingat beliau punya kebaikan itu. betul. Iya. Kakak bisa bagikan sedikit tips buat seluruh sahabat-sahabat podcast Cendrawasih bisa nih menjadi atlet judo yang berprestasi. Ya mungkin tips-tips saya untuk dalam prestasi ya, bukan hanya di bela diri. Betul. Prestasi apa saja yang teman-teman ikuti atau adik-adik ikuti di luar sana. Satu itu disiplin, dua itu punya niat, mau juara kah tidak, mau berdiri di podium nomor 1 kah tidak. Iya. Itu pilihan ada di tangan kita. Yang ketiga tuh ya berdoa, jangan lupa berdoa itu. Betul. Elait labora, berdoa dan bekerja begitu. Betul sekali Kakak. Oke Kakak, selanjutnya apa bisa kasih pesan dan kesan kepada saudara masyarakat Papua, pemuda Papua ke depan dan kepada NKRI? Ya pesan saya dalam bidang olahraga ya. Iya. Di mana saja kamu berada, tetap semangat. Ikut prestasi apa saja yang kamu ikuti, tetap kamu ikuti. Bukan hanya ketong saja yang militer bisa membela NKRI, tapi dari prestasi juga kita bisa mengharumkan nama Indonesia Betul. di kancah internasional. Betul sekali. Oke, Kakak, pertanyaan terakhir nih kan, ini podcast perdana nih buat podcast Cendrawasih. Kira-kira apa pesan untuk podcast Cendrawasih dari Kakak? Ya pesan saya dengan adanya podcast Cendrawasih ini bisa mengedukasi masyarakat di luar sana, bisa berbagai sumber-sumber informasi bisa kita dapat juga dari masyarakat di luar sana, dan masyarakat juga bisa mengenal perannya TNI lebih mendalam begitu, lebih luas. Bisa mengenal TNI itu lebih luas. Lebih luas Betul, ya. Kak. Sekarang kan zaman sudah canggih, Iya. jadi perlu nonton YouTube, nonton Iya. TV gitu kan Kakak ya. Iya. Betul sekali. Oke deh Kakak, terima kasih banyak ya Kakak sudah Ya, berkenan sama-sama. hadir di podcast Cendrawasih, sudah mengganggu waktunya. Iya, tidak Terima kasih apa-apa. banyak. Baik, untuk podcast Cendrawasih hari ini kami selesai. Terima kasih, sampai jumpa.